Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori, cocok untuk program diet dan penderita diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Yansa Channel. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting. Berhubung proses ke Korea yang sangat susah, kebanyakan teman-teman, kawan-kawan dari channel saya ataupun yang baru mampir ke channel saya, banyak yang pengen proses ke Korea dengan jalan pintas. Tapi sebelum kalian pergi ke Korea ataupun proses ke Korea Selatan dengan jalan pintas ataupun ilegal, kalian harus menyiapkan yang akan saya sebutkan ini, karena ini sangat penting saat kalian tiba di Korea dengan jalan pintas. Simak video berikut ini. Yang pertama itu harus bisa bahasa Korea meskipun sedikit. Gini loh, di sini tuh kita mau kerja, tapi kalau kita tidak ngerti bahasanya sedikit pun akan mempersulit kalian. Entah itu nanti mengalami kekerasan kerja, bingung dalam pekerjaan, tidak bisa-bisa. Kebanyakan kalau nggak bisa-bisa kerja itu dimarahin. Kekerasan kerja itu udah pasti, kebanyakan di Korea seperti itu. Jadi kalian harus bisa menghafal meskipun sedikit-sedikit, cuman bawa ke barang ke sana, bawa barang ke sini, karena itu hal-hal yang mudah. Istirahat, hal-hal yang itu saya enggak tahu ngomong. Kalau meskipun bahasanya cuma sedikit, kita bisa bantu dengan bahasa tubuh. Sana sini kan gitu kan bisa juga, tapi kan kalau enggak efisien. Kalau kita sudah tahu sedikit, meskipun sedikit, Yogio gaji gaji wayo gaji kayo, misalnya udah tahu. Kalau sedikit-sedikit aja, saya pun tidak terlalu pandai bahasa Korea, tapi kan sedikit-sedikit mengerti. Kalau tidak mengerti sama sekali akan mempersulit kalian. Mau belanja susah, mau pergi juga kalau sendirian, mau tanya alamat juga enggak tahu, kan susah kan gitu. Penting sekali. Yang kedua itu kalian harus memiliki tempat tinggal di Korea. Kalian enggak kalau misalnya selama kalian belum dapat kerja di Korea, kalian butuh tempat tinggal yang panjang di Korea. Kalian harus pikirkan. Misalnya kalau kalian mau ke hotel, ke motel terus, misalnya kalau visa turis atau visa pembisnis, itu biasanya dapat hotel. Tapi kalau masa kalian sudah habis, nggak mungkin kalian tinggal di motel terus, di hotel terus. Kalian harus punya tempat tinggal, entah di di teman ataupun di mana. Kalian harus punya tempat tinggal, harus kalian pikirkan. Di Korea ini keras, tidak seperti yang kalian pikirkan, tidak seindah foto profil. Ingat itu. Terus selanjutnya, nomor 3 itu uang saku kalian tuh harus mumpuni. Kalian bisa proses sampai Korea, tapi uang saku sampai di Korea ini untuk biaya hidup berbulan-bulan ke depan sebelum kalian mendapatkan kerja, kalian harus uang sakunya harus mumpuni. Kalau saya pribadi per bulannya itu kalau di rupiahin itu sebanyak 7 juta, 5 juta, 6 juta itulah. Itu udah sambil keluar ya, sambil jalan, makan sendiri, masak sendiri. Apalagi kalian kalau datang sini belum dapat kerja, bisa sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, kalian harus siapin itu. Kalau enggak kalian akan benar-benar terlantar nanti di Korea. Harus siapin itu, betul-betul harus disiapin, karena makan itu penting. Masa kita mau makan minta sama orang lain, kan nggak enak juga. Meskipun ada kawan yang ngasih, tapi kan kita kan nanti malah memiliki balas jasa, hutang budi, kan nggak enak. Nomor 4, memiliki teman yang bisa dihubungin saat di Korea. Maksudnya temannya di Korea, kalian tuh di Indonesia itu harus sudah menyiapin, saya di sana nanti harus ngubungin teman siapa gitu kan. Harus ada. Kalau misalnya ada apa-apa, ada kalian, kalau misalnya kalian udah dapat kerjaan langsung, kalian bisa itu, kalau ada masalah bisa tanya ke teman kalian, bisa ngubungin dia gitu. Itu penting, wajib. Jangan sampai kalau enggak punya teman yang di Korea itu nanti akan susah kalian
bukan hidup sebatang kara. Masa di Korea mau hidup sebatang kara? Nggak mungkin kan. Terus selanjutnya nomor 5 itu nomor telepon broker. Apa itu nomor telepon broker? Broker itu jasa untuk mencari pekerja. Biasanya meskipun kita dipotong berapa puluh won gitu. Misalkan kadang kalau sehari itu dipotong 10.000 won. Biasanya ke broker-broker di daerah saya ini. Nomor telepon broker ini benar penting karena bisa sangat membantu untuk kalian mendapatkan pekerjaan di Korea. Kalau kalian menggunakan visa turis kan kalian sini kan liburan, bukan buat kerja. Jadi sini Anda ada yang cariin kerja, kalian harus punya nomor telepon ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya ini dari kenalan kalian yang di Korea ini. Kalau kalian punya teman yang di Korea, minta cariin broker, ada nomor teleponnya. Tapi kebanyakan kalau broker harus kalian bisa bahasa Korea meskipun sedikit. Nyebutin nama, tempat tinggal di mana, dia pokoknya bahasa-bahasa yang sederhana itu udah harus bisa. Kalau kalian tidak bisa, nanti broker juga susah. Nanti ditanyain, kamu kerja ini mau enggak, seharinya sekian nih, kamu cuman ya saja, manggu aja, kali tidak dibayar. Banyak kejadian di Korea ini, kerja yang nggak dibayar banyak sekali, bukan 1-2 orang. Saya dulu kerja pernah pabrik pertama itu udah dibayar tapi telat kayaknya. Terus saya pindah di pabrik yang ini, di pabrik yang sini alhamdulillah. Benar, nomor broker ini sangat penting buat kalian, nggak usah disepelekan ya nomor broker ini. Kalau nggak punya nomor broker nanti kalian susah, malah repot. Di sini cuma nganggur, nyusahin teman, numpang sama teman, aduh. Tapi di video ini meskipun saya sudah berbagi seperti ini, saya tidak merekomendasikan teman-teman kerja ke Korea dengan jalan pintas, meskipun itu sah-sah saja kalau menurut saya. Karena apa ya, Korea ini sangat susah prosesnya, ada permainan di dalamnya kalau menurut saya. Di BNP 2 TKI mengadakan ujian terus, tapi pemberangkatan itu yang nentuin tuh di Korea. Kalau saya boleh usul, seharusnya itu proses ke Korea itu, kalau menurut saya pribadi ya, mending 1 kali ujian, kalau kotanya masih ada yang belum berangkat, diberangkatin dulu, udah habis ujian lagi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Mohon di saring sendiri lah pemikiran kalian. Moga-moga ini didengar oleh pihak-pihak yang yang proses Korea. Alangkah baiknya kalau proses ke Korea itu ya gitu, tahun ini ada ujian, misalnya udah ujian, kotanya masih ada, diberangkatin dulu semua. Kalau udah berangkat, ujian lagi, berangkatin semua lagi, baru ada ujian lagi. Kalau menurut saya akan lebih baik begitu. Kalau enggak gitu pun kotanya jangan jangan terlalu sedikit lah kota untuk berangkat ke Korea. Kasihan teman-teman yang proses berjuang, karena berjuangan buat ke Korea itu nggak mudah, sangat sulit. Saya sendiri mengalami proses ke Korea itu sangat panjang, sulit. Saya sendiri pernah gagal, saya pernah nggak lulus, saya belajar lagi sampai akhirnya saya lulus dan sampai akhirnya terbang. Alhamdulillah sekarang sudah sampai Korea. Saya ingin berbagi pengalaman saya untuk buat teman-teman yang di Indonesia yang pengen ke Korea. Semoga diprosesnya dipermudah, dipersingkat dan diperlancar, tidak keluar biaya yang banyak. Saya doakan semoga teman-teman sukses di Korea nanti. Ingat, sampai di Korea jangan sungkan-sungkan buat hubungin saya buat ketemuan, makan bareng, ngopi bareng. Saya tidak perlu ditraktir meskipun kalian udah sampai di Korea. Kita ngopi bareng, silaturahmi, menjaga menambah temanan, nambah seduluran, insya Allah menambah rezeki juga. Ingat, di Korea hanya bantu loncatan, sukses di tanah air. Kalau kita punya usaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia, sangat membanggakan buat diri sendiri dan keluarga kita.
Terima kasih, ini saja yang saya sampaikan, video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian mendapatkan yang baik-baik, karena yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik berdatangnya dari kepribadian kita. Jangan lupa di subscribe, like, kalau bermanfaat share ke teman-teman kalian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.